Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Nah, pada video ini Mimin akan membacakan beberapa komentar dari nakama sekalian terkait beberapa video yang lalu mengenai pembahasan chapter 1014. Tapi mohon maaf ya, seperti biasa tak bisa seluruh komentar Mimin bacakan karena memang banyak sekali. Dan sebelum mulai, Mimin juga minta maaf jika nanti dalam penyampaian video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan juga banyak belepotan. Karena jujur aja, Mimin membuat ini tanpa naskah. Ya kesannya biar lebih santai aja, nggak seperti video review atau video prediksi yang lebih kaku ya. Oke, langsung aja kita mulai ya dari komentar pertama. Ini ada dari Ridwan. Saya berharap armada besar datang. Ya, harapan akan datangnya armada besar topi jerami memang selalu muncul di arc Wano ini karena lawannya memang Yonko yang kuat, Kaido ya. Tapi Mimin rasa akan lebih tepat jika armada besar topi jerami itu datangnya ketika Final War saat melawan pemerintah dunia, dan ketika itu pasti akan keren banget lah. Lanjut ada Lukman Hoiri. Kata Kaido, kekuatan dahsyat ini hanya didapat oleh orang-orang yang selamat dari kematian. Jadi ceritanya Luffy mau diposisikan sesuai kata-kata Kaido, dekat dengan kematian, agar dapat end phase haki yang sempurna. Ya, rasanya emang seperti itu ya. Sebelum Luffy bangkitkan Hausoku hakinya, dia juga kan kena gebuk gadanya Kaido itu parah banget. Dan saat itu akhirnya Hausoku haki Luffy bangkit menjadi kekuatan yang bisa digunakan seperti Kaido. Dan jika ini Luffy akan ditekan lagi lebih dekat dengan kematian, ya bisa jadi sih dapat haki yang lebih sempurna. Tapi lagi-lagi kelemahan Luffy itu masih di stamina dan juga tenaga yang rasanya lebih kurang daripada tenaga yang dimiliki oleh Kaido. Dan mungkin setelah nanti terdampar Luffy makan, dia akan balik lagi dengan kekuatan yang lebih baik. Oke, lanjut dari Arif Ramadan 08. Lumayan banyak nih. Kaido tahu dari mana tentang Joy Boy? Tentu saja dari Shanks. Waktu Kaido menyusul ke perang Marineford sempat dihadang sama Shanks. Nah, mungkin di sini Shanks bilang kalau di masa depan bakal ada perang yang jauh lebih besar dari perang Marineford. Dikonfirmasi kalimat terakhir WB dan syarat pemimpin perang tersebut yaitu Joy Boy. Tapi Shanks gak menceritakan lebih detail tentang Joy Boy dan Laugh-Tale. Makanya Kaido mau bikin perang terbesar dengan cara ngumpulin pengguna DF user dan orang-orang kuat di pihaknya. Berharap kalau Kaido bisa jadi Joy Boy itu sendiri. Ini sih pendapat lain ya dari pendapat yang biasa muncul dan juga yang Mimin pikirkan. Tapi oke lah, bisa menjadi salah satu pendapat yang masuk akal. Lanjut lagi ada Arzukra Muhanna. Sudah jelas Hausoku haki sempurna adalah Gear 5 yang mengalahkan Kaido. Sudah jelas Gear 5 oncoming. Prediksi 100%, tidak bisa diganggu gugat. Wah, ya udah Mimin angkat tangan ya, diiyain aja karena udah 100% dan tak bisa diganggu gugat. Lanjut dari Davuk Gaming. Di sinikah Fever Cut Luffy terbakar? Penasaran siapa yang akan datang pertama ke Wano? Ya, jika melihat dulu es sekarat dan Fever Cut-nya terbakar, harusnya sih dalam keadaan seperti ini Fever Cut Luffy juga terbakar. Dan untuk siapa yang akan datang pertama karena Fever Cut Luffy terbakar, mari kita nantikan. Oke, selanjutnya ada Alpian. Kaido tahu dari cerita Oden sebelum mati. Coach Oden mengatakan, Kaido kamu harus bertambah kuat. Akan tetapi, cerita Oden tentang untuk apa Kaido harus kuat dan datangnya Joy Boy tidak dimunculkan Oda. Ya, ini juga pendapat baru nih yang Mimin gak kepikiran. Tapi bisalah untuk menjadi salah satu pendapat alternatif dari mana Kaido tahu rahasia tentang Joy Boy. Karena Oden sendiri juga udah mencapai Laugh-Tale. Lanjut dari Encung Z. Dari chapter ini gue tambah yakin Momo no Mesum bakal ikut berlayar bareng SHP. Ya, kalau memang Momo punya peran untuk menjadikan Luffy sebagai Joy Boy, harusnya dia akan ikut. Dan untuk Wano mungkin memang akan dipegang sementara oleh Yamato, atau enggak ya akan dipegang oleh Akazaya Nen. Ya, kalau mereka semua selamat di akhir pertempuran ini. Tapi ada juga kemungkinan bahwa peran Momo memang hanya di Wano ini, dan ketika arc Wano selesai, Momo akan memimpin Wano. Oke, lanjut dari Saiful Atif. Hai admin, itu monster lainnya bukan Sunisa. Dia dan rombongannya yang menolong Luffy. Iya, Mimin juga udah kepikiran bahwa ada monster lain di negeri Wano. Dan monster itu berhubungan erat dengan klan Kozuki seperti halnya dengan Sunisa. Tapi mengenai monster apa dan sebesar apa, hal itu belum terungkap di sini.
Lanjut dari Teguh Juna. Kaido adalah guru Luffy dalam hal Hausoku tingkat tinggi, sama kayak kakek Hyo melatih Buso tingkat tinggi dan Katakuri melatih Kenbun tingkat tinggi, sedangkan Relik untuk sekolah Haki dasar. Berarti Aku Wano berakhir, Luffy dapat gelar Profesor Haki S4. Ya, harusnya sih setelah arc ini berakhir Luffy nggak ada latihan-latihan lagi seperti sebelumnya ya. Kalah dari Katakuri, Luffy latihan. Kalah dari Kaido, Luffy latihan. Di arc terakhir Mimin rasa nggak ada acara latihan. Jadi semua kemampuan Luffy udah siap dan dia akan bertarung sampai akhir, sampai mendapatkan One Piece tentunya. Oke, lanjut dari Tommy Ade Nugroho. Kayaknya bukan Zunisha, lebih masuk akal kalau yang nyelamatin ikan koi yang ada di air terjun atau gurita raksasa. Karena tanpa Zunisha ke Wano pun, Wano negara unik. Jadi bisa aja ada hewan besar yang mempunyai kekuatan khusus buat berhubungan sama Momo. Dan ikan koi pun gak cuma sekali nyelamatin Luffy. Ya, skema ikan koi atau gurita sih emang masuk akal ya. Karena pertama kali Luffy datang ke Wano, dia juga jatuh ke laut. Tapi kan Luffy gak tenggelam. Dia terdampar di pantai Kuri. Dan mungkin di sini Luffy akan terdampar di pantai Udon karena Luffy jatuh dekat di lautan Udon. Lanjut dari Iva de Rose. Pasti ada sangkut pautnya dengan Shanks. Shanks dibalik rekayasa semua ini. Secara tidak langsung Kaido melatih Luffy untuk jadi kuat. Ya, peran Shanks emang sangat misterius ya, apalagi ketika dia muncul di hadapan Gorosei. Dan bukan tidak mungkin jika Shanks memang punya peran untuk membuat Luffy menjadi semakin kuat melalui pertempuran melawan Kaido. Selanjutnya dari Zainal Hatapayo. Mungkin akan ada karakter lain yang sudah ada di Wano yang akan nyelamatin Luffy, tapi tidak tahu itu siapa. Ya, untuk karakter misterius tentu kita masih menantikan janji Bang Oda mengenai adanya legenda misterius yang bersembunyi di Wano. Banyak sih yang berpendapat jika itu adalah Chopper Gaban. Dan Mimin sih setuju, semoga orang ketiga di bajak laut Roger itu benar-benar muncul di Wano Kuni. Lanjut dari Rihoe Loki. Joy Boy mungkin Rock disebek, dan sebenarnya Rock tidak sejahat yang diberitakan oleh WG. Iya, masalah kejahatan Rock sih seharusnya sudah terkonfirmasi ya. Dia bukan karakter yang cinta damai, suka membuat pertempuran ya. Bahkan antar anggota kru sendiri sering terjadi pertarungan. Dan yang ngalahin Rock juga Roger dan Gap yang termasuk protagonis. Jadi menurut Mimin sih Rock disebek itu memang jahat. Tapi masih masuk akal jika Rock disebek juga ingin menjadi Joy Boy. Nah, di sini yang jadi pertanyaan kan Joy Boy itu tujuannya apa dan ingin menjadi apa belum diketahui. Jika Joy Boy memang dulunya adalah raja dunia, ya bisa jadi Rock disebek memang ingin menjadi Joy Boy. Lanjut dari Novi Aninditya. Mengingatkan saya dengan arc Arlong Park. Luffy juga jatuh ke air, pada saat itu Arlong ditahan oleh Sanji dan Zoro. Zoro yang habis terluka parah oleh Mihawk dan diperban menahan Arlong dan luka diperbannya dibuka paksa oleh Arlong. Sedangkan Sanji pergi menyelamatkan Luffy. Apakah di sini juga sama? Zoro yang sedang terluka parah oleh Big Mom Kaido dan diperban akan menahan Kaido dan Sanji yang pergi menyelamatkan Luffy. Kenapa Sanji? Karena Sanji bisa terbang dan berenang. Ya, masuk akal banget sih jika Sanji yang terjun untuk menyelamatkan Luffy. Dia juga benar pandai berenang dan juga bisa terbang. Dan juga Ken Bonsoku Hakinya bisa menemukan Luffy dengan cepat. Kemudian ada dari SH Firdaus. Joy Boy itu adalah cerminan dari seseorang yang mampu memimpin dunia dan sosok yang mampu melewati batasan dirinya dan tidak kenal menyerah. Joy Boy sebelumnya adalah Clan D, musuh terbesar pemerintah dunia. Menurutku Joy Boy bukan masalah kekuatan, tapi Joy Boy itu ialah seseorang yang sanggup memikul dunia dan mempunyai tekad kuat. Dan Monkey D. Luffy adalah sosok yang ditunggu. Wah, mantep nih, kata-katanya luar biasa lah. Mimin cuma mau bilang setuju lah dengan pendapat dari SH Firdaus ini. Selanjutnya dari Abang Ali. Momo ada Uranus. Buah bis Joy Boy mungkin sama dengan punya Luffy, Gomu Gomu no Mi. Momo Uranus sih mungkin aja karena dia punya kemampuan yang mirip dengan Shirahoshi. Tapi entahlah kemampuan Uranus seperti apa, belum ada petunjuk ya. Kalau kemampuan Joy Boy Gomu Gomu no Mi, Mimin rasa sih enggak, karena Kaido sendiri menertawakan kemampuan Gomu Gomu no Mi. Dia bilang kan Gomu Gomu no Urururu, apa itu? Oke, lanjut lagi. Dari Crypto Newbies. Negara Wano adalah kura-kura raksasa yang berbicara pada Momo. Ya, ini lagi-lagi ada pendapat baru yang cukup masuk akal dan tentu akan mengejutkan jika benar terjadi.
Dan semoga aja benar-benar ada kejutan yang menarik. Lanjut dari Angga Keshava, Luffy bisa jadi terdampar atau diselamatkan si King. Ya, itu udah kita bahas ya. Luffy mungkin terdampar seperti masuk ke Wano dan bisa juga diselamatkan si King yang didengar oleh Momonosuke. Lanjut ada dari Nyanjang Cimahi, gara-gara Mugiwara lapar. Ya, itu udah Mimin singgung ya tadi ya. Luffy emang udah punya kemampuan seperti Kaido dengan kemampuan Haki Hausoku yang bisa digunakan untuk bertarung. Tapi dari segi stamina dan daya tahan, Luffy lebih lemah. Dan mungkin salah satunya karena ini Luffy cepat lapar ya. Selanjutnya ada dari NJA. Apakah mungkin Gomu-Gomu no Mi sebelumnya Joyboy yang memakannya? Itu udah ada ya tadi ya. Dan mohon maaf, Mimin rasa itu enggak. Selanjutnya dari Riyal Faisal. Teoriku Uranus itu bukan tentang langit, tapi di daratan dan udara. Momo Uranus bisa perintah hewan darat dan hewan yang bisa terbang. Momo raja hewan buas. Ya, skema jika Momo adalah raja hewan buas mungkin bisa aja terjadi. Apalagi dia udah memakan Devil Fruits buatan yang mengandung DNA-nya Kaido dan sama-sama bisa berubah jadi naga. Tapi ya naga Momo jadi lebih imut ya karena warnanya pink. Ya, mari kita tunggu aja apakah Momo benar-benar bisa memerintah banyak hewan buas seperti saat dia memerintahkan Zunisa. Selanjutnya dari Didi Agus Setiawan. Mungkin Momo dengar suara babi putih Wah Gunung yang ada di negeri Wano Min. Iya, itu juga merupakan salah satu hewan ikonik yang ada di Wano ya. Dan kemampuan perusaknya juga besar sih. Ya, layak dinantikan sih apakah babi gunung itu akan muncul lagi di masa sekarang ini. Selanjutnya dari RD Yunianto. Efek sampingnya Chopper tidak bisa bicara selama 1 minggu. Wak. Ya, mengenai efek samping Chopper ini memang masih menjadi pertanyaan besar ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak terlalu parah ya. Tapi jika yang membuat sisar, Mimin curiga memang akan cukup parah. Tapi entahlah, Mimin juga belum tahu. Tapi jika efeknya cuma tak bisa bicara 1 minggu, Mimin rasa itu masih ringan. Selanjutnya dari Mama Dina. Kung Fu Dugong yang akan menyelamatkan Luffy. Ya, ini pendapat baru nih. Rasanya Mimin juga nggak kepikiran mengenai Kung Fu Dugong yang pernah ketemu Luffy di Alabasta ya. Dia juga pernah muncul di episode filler. Tapi oke lah, jika memang datang tentu akan menarik. Selanjutnya dari Kaido. Mengalahkan si makhluk terkuat Kaido tanpa mengatasi kelemahan tekor-tekoran haki dalam diri Luffy sepertinya mustahil. Karena haki Kaido terlihat tahan lama terus-terusan. Ya, itu juga udah Mimin singgung. Kaido terlihat bisa mengeluarkan banyak sekali pukulan Hausoku Haki. Dia juga bertarung dengan banyak lawan, mulai dari Akazaya Nen, lalu Supernova, dan terakhir dia by one dengan Luffy. Setelah itu Kaido bisa turun dan menggebuk Kinemon lagi dengan Hausoku Haki. Memang energi Kaido ini tampaknya banyak banget. Dan Luffy memang tampaknya butuh makan sebelum kembali gebuk-gebukan dengan Kaido. Lanjut lagi ada dari Martin Lawley. Kok ngarah tanda-tandanya ke Momo ya? Apa jangan-jangan Joyboy sebenarnya malah Momo? Memang ada clue yang menunjuk bahwa Momo adalah Joyboy. Tapi Mimin rasa jika Joyboy adalah aktor utama dari masa lalu, kemungkinan besar memang harus karakter utama yang nantinya akan menjadi Joyboy, yaitu Monkey D. Luffy. Dan Mimin rasa juga kurang srek ya jika Momo ternyata kepentingannya itu ada di atas Luffy. Ya, itu cuma pendapat Mimin sih. Kalau nakama sekalian lebih percaya nanti Momo bakal ada di atas Luffy sih yang nggak masalah. Tapi Mimin sendiri rasanya kurang srek jika Momo ada di atas Luffy. Lanjut lagi dari Muharram Eggman. Mengenai Joyboy kan sudah ada poneglyphnya di Pulau Manusia Ikan. Jadi Joyboy itu bukan rahasia. Ya, mengenai nama Joyboy sih memang bukan rahasia. Tapi mengenai tujuan Joyboy dan latar belakang Joyboy lalu apa perannya masih menjadi rahasia. Poneglyph itu kan cuma menceritakan bahwa Joyboy meminta maaf kepada rakyat manusia ikan karena belum memenuhi janjinya dan tidak terungkap mengenai latar belakang Joyboy dan lain sebagainya yang Mimin tadi katakan. Jadi intinya Joyboy itu masih misterius menurut Mimin. Lanjut dari Mas Agun. Ternyata nanti muncul Joyboy yang lain seperti si rambut merah. Ya, ini juga pendapat baru bahwa nanti si rambut merah Shanks maksudnya ya akan menjadi Joyboy. Tapi entahlah, mari aja kita tunggu. Lanjut dari Reza Tawada. Kalau Chopper mati bakal diganti si Charmin. Prediksi mengenai Chopper mati sih dulu udah pernah muncul ya. Dan ini menjadi menguat karena di sini dia udah memakan ramuan atau Rumble Ball yang dimodifikasi oleh Caesar,
yang efek sampingnya lebih berbahaya. Tapi jika harus diganti Caesar, kayaknya sih kurang gimana gitu. Mungkin lebih baik lagi jika yang menggantikan Chopper itu adalah Marco ya. Tapi mimpin pribadi berharap Chopper tak tergantikan, karena ya dia menjadi ikonik SHP sih, yang bisa membuat suasana lebih membahagiakan. Oke, gitulah intinya. Ya, intinya Mimin berharap Chopper nggak mati di sini. Lanjut dari mas-mas mbak-mbak ngaji-ngaji. Haki rajanya Luffy bisa sempurna setelah berlatih sama si rambut merah Shanks. Berlatih lagi ya. Kalau ini sih Mimin berharap udah nggak ada latihan lagi mengenai kemampuan Luffy ya. Setelah pelawan Kaido ini, Luffy akan full power. Tinggal dia mengoptimalkan potensi kekuatan yang dimiliki. Kalau untuk latihan lagi juga kayaknya terlalu mengulang-ulang ya. Udah banyak kejadian Luffy kalah latihan. Selanjutnya dari Lukman aja. Bukan membantu Luffy menjadi Joy Boy. Justru karena Luffy Joy Boy akan membantu Momonosuke membebaskan Wano. Karena yang seharusnya memimpin dunia adalah Momonosuke. Karena pusat dari kerajaan yang hilang adalah Wano Kuni. Dan akan kembali dikuasai setelah ditemukannya Pulau Laftel dan melengsarkan pemerintah dunia saat ini. Ya, itu seperti tadi ya, ada beberapa nakama dan mungkin banyak ya yang beranggapan bahwa Momo akan menjadi raja dunia. Jadi dia akan melebihi Luffy dalam cerita One Piece ini, dan Luffy hanya akan menjadi petualang bebas aja. Tapi sekali lagi Mimin pribadi kurang setuju dengan pendapat tersebut. Mimin rasa klan Kozuki adalah klan yang melayani Joy Boy. Dan Joy Boy itu adalah klan D yang akan diwariskan kepada Monkey D. Luffy. Jadi intinya Mimin beranggapan jika Luffy memang akan menjadi raja dunia, tapi dia tak mau duduk di tahta. Dia ingin berpetualang dan bebas di lautan. Lanjut lagi dari Jack Schneider. Maaf Min, Joy Boy itu bukanlah sebuah rahasia. Angkatan laut pun sudah tahu. Yang masih dirahasiakan itu harta One Piece, bukan Joy Boy ya Min. Joy Boy itu hanyalah aktor atau pelaku dari seorang. Ya, itu udah Mimin singgung tadi ya, bahwa nama Joy Boy memang bukan rahasia. Tapi mengenai latar belakang Joy Boy, tujuan Joy Boy, perannya di masa lalu, dan juga apa perannya di masa depan, itu yang masih menjadi rahasia. Dan rahasia itu hanya pernah diketahui oleh Roger dan krunya ketika mencapai Laftel. Kalau masalah angkatan laut sih mungkin ada clue mengenai topi jerami besar di Mario Joa. Tapi mengenai hal itu kita juga belum mendapatkan informasi apapun. Jadi intinya menurut Mimin, nama Joy Boy bukanlah rahasia, tapi mengenai latar belakang, tujuan dan perannya masih sangat rahasia. Lanjut lagi ada dari Reza Adi Pranata. Mungkin Yamato gak sebaik yang kelihatan. Iya, karakter Yamato ini memang Mimin rasa terlalu dipaksakan ya. Dia kan anaknya Kaido, tapi jadi protagonis yang benar-benar sangat membangkang pada ayahnya. Tapi di sisi lain, Kaido kok mengharapkan bahwa Yamato ini akan memimpin negeri Wano. Ya emang masih membingungkan sih. Tapi sih Mimin berharap Yamato itu benar-benar orang baik. Karena udah cukuplah masalah hianat mengkhianati di arc Wano ini sudah banyak. Mulai dari The Asterix dan yang paling parah tentu aja adalah Kanjuro. Semoga aja Yamato nggak menjadi seperti mereka. Selanjutnya ada dari Panglima. Sebenarnya aku terpikir kalau yang akan membuka negeri Wano adalah Zunisa. Adakah ini benar akan terjadi? Kalau benar enggak sih tentu kita belum tahu ya. Tapi untuk kemungkinannya tentu ada. Zunisa adalah hewan yang misterius ya. Dia besar banget, membawa pulau Zoo, dan juga punya hubungan dengan klan Kozuki. Dan mungkin aja dia akan punya peran yang penting di arc Wano ini. Apalagi yang baru ini kan Momo terlihat kesakitan ya. Ada kemungkinan juga bahwa itu adalah respon dari Zunisa. Lanjut dari Fashju. Mungkin Kaido tahu jika Joy Boy dari Rock di Sebek. Sebek ingin melanjutkan tekad Joy Boy tapi salah jalan. Akhirnya dihentikan Roger dan Gap. Iya, kalau salah jalan sih mungkin iya. Jadi Rock di Sebek ingin menjadi raja dunia karena terinspirasi dari Joy Boy. Tapi caranya beda. Dia berbuat kejahatan dan juga ingin menguasai dunia dengan tidak baik ya. Dan akhirnya dihentikan oleh Roger dan Gap. Ini sih Mimin rada setuju. Dan juga mungkin Kaido tahu mengenai Joy Boy, salah satunya dari Rock di Sebek. Lanjut dari Azri Aye. Gue memikirkan ucapan Kaido, yaitu Joy Boy dan kaitannya dengan Wano. Shirohige mengatakan kepada Tis kalau kau bukanlah orang yang ditunggu Roger. Berarti Roger menantikan seseorang dan Oden juga menunggu seseorang.
mengharapkan untuk membawakan Fajar ke Wano. Gue rasa orang yang ditunggu Roger dan Oden adalah orang yang sama. Nah, sebab itulah Oden bisa tahu 20 tahun akan datang karena dikasih tahu Roger bahwa 20 tahun lagi akan munculnya sosok Joy Boy baru. Ya, Mimin setuju sih dengan ini, bahwa Roger dan Oden menantikan orang yang sama. Dan tentu saja itu adalah Monkey D. Luffy. Lanjut dari Meiyo R, mungkin Luffy akan diselamatkan oleh Sea King atau monster laut yang tengah bicara dengan Momonosuke. Ya, ini juga menjadi salah satu pendapat yang banyak sekali muncul ya, bahwa Momo enggak mendengar dari Sunisa tapi dari monster laut, karena Oden dan Roger juga bisa mendengar suara dari monster laut. Dan bisa jadi monster laut itu juga datang bersama pemimpinnya, yaitu Shirahoshi sang Poseidon. Lanjut dari Dwi Komara, cara ngelawan Kaido satu saja, patahkan atau hancurkan kanabonya dulu, baru Luffy bisa menang. Ya, Kaido memang sering menggunakan senjatanya sih sebagai sarana untuk melancarkan serangan. Tapi Mimin rasa tanpa kanabo pun Kaido tetap kuat, jadi ya nggak terlalu ngefek. Oke, lanjut lagi dari Juan Carlos Sebastiano. Yang akan menyelamatkan Luffy adalah Jinbe. Ya, Jinbe emang dari manusia ikan, tentu dia menguasai lautan. Tapi saat ini dia sedang sibuk. Dia masih melawan Husu dan juga banyak anak buah Husu. Tentu Jinbe tak akan sempat untuk terjun ke laut. Selanjutnya ada dari Anggadila. Itu maksud Momo tidak boleh mati, maksudnya ada hubungannya dengan apa ya? Senjata kuno atau kerajaan kuno? Mimin jawab ada pada dua-duanya, berhubungan dengan senjata kuno dan kerajaan kuno. Kita tahu kan senjata kuno masih ada satu yang belum terungkap, yaitu Uranus. Mimin rasa Momo ada hubungannya dengan Uranus. Apalagi dengan kerajaan kuno, tentu Wano dan klan Kozuki memiliki hubungan dengan kerajaan kuno. Selanjutnya dari Redrian Aprilio, yang didengar Momo mungkin Sunisa, kalau enggak ya Sea King datang secara Luffy kelihatannya jatuh ke laut. Nanti akan ada serangan mengejutkan secara Kaido sudah menyatakan kemenangan, dan di saat semua tampak pesimis dan frustasi, boom, Luffy membuat Kaido dan pasukannya lengah. Ya, itu bisa menjadi kejutan yang menarik di akhir Aquano ini. Lanjut lagi dari Reddy Gustian, Luffy bakal diselamatkan oleh kapal selam milik krunya Law karena mereka gak ikut naik ke Onigashima. Ya, Beppo dan kawan-kawan memang masih ada di kapal selam ya. Dan memang ada kemungkinan jika mereka akan menyelamatkan Luffy yang terjatuh ke lautan. Lanjut dari Hairullah Fikri, apa mungkin penyebab Momo bertindak itu karena Zu yang akan mendatangi Wano? Ya, mungkin aja, itu udah Mimin bahas di video yang lalu. Lanjut dari Ahmad Angga, tiba-tiba Putri Shirahoshi datang menyelamatkan Luffy. Ya, bisa jadi sang Poseidon datang bersama pasukan Sea King untuk membantu Luffy dan pasukan aliansi. Lanjut dari Wisnu Rahardian, apa mungkin Luffy diselamatkan Shanks Min? Semoga skenario-nya sama halnya seperti Shanks menyelamatkan Luffy waktu kecil. Mimin rasa sih enggak, karena Luffy akan bertemu Shanks itu ketika dia udah menjadi bajak laut yang kuat. Dan mungkin itu adalah ketika Luffy sudah mengalahkan Kaido, atau bahkan mungkin sudah mendapatkan One Piece. Jadi Mimin rasa skenario ketika Luffy kecil ditolong Shanks tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya dari Wayan Alih, Kaido gak pernah kehabisan haki, full power. Nah, itu dia, Mimin udah katakan jika haki Kaido benar-benar banyak. Mungkin itu salah satu alasan mengapa Kaido selalu menang jika pertarungan 1 lawan 1. Ya, karena lawannya kehabisan energi dulu. Dan daya tahan Kaido juga sangat hebat ya, walaupun udah luka-luka dia masih bisa bertarung dengan hebat. Selanjutnya dari Arif Rahman, Min, menurut saya Luffy akan diselamatkan oleh Sea King Min. Kan Luffy adalah Joy Boy masa depan. Wak. Terus Momo kan mendengar suara aneh tuh Min. Bagaimana kalau suara itu adalah suara Sea King, seperti Oden dan Roger yang mendengar suara Sea King? Masuk akal nggak Min? Masuk akal lah, masa enggak? Haha. Iya, Mimin jawab masuk akal, dan udah ada beberapa nakama yang berpendapat sama seperti Mas Arif Rahman ini. Semoga aja itu menjadi kenyataan ya. Selanjutnya yang terakhir dari Evans Aurel, Kaido tahu sesuatu tentang Joy Boy dan Will of D. Gue curiga si Rocks Disebek tahu tentang Ancient Kingdom. Kalau mengenai Ancient Kingdom, seharusnya Rock Disebek memang tahu. Apalagi tujuannya adalah ingin menjadi raja dunia.
Ya itu aja komentar-komentar yang bisa Mimin bacain dan Mimin tanggapi dalam video ini. Sekali lagi Mimin minta maaf jika tak bisa semuanya Mimin bahas. Semoga ke depan ceritanya jadi lebih menarik. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!